personil. Tadi terlalu cepat juga JLB tumbangkan. Oh, headshot dari OG AK frontal. 2 kali headshot karena Deandra ada shield, ada granat. Langsung balik unlock, langsung diras aja dan langsung di end oleh Magic Cube. Tapi gua rasa sih mereka ada latihan. Tapi nampak ya tanpa basa-basi lagi nih, kita gak ada break-breakan, kita langsung masuk ke game selanjutnya Magic Cube versus Blue Wolves. Ini banyak banget gue yakin yang nungguin karena di sana juga ada Ledda, Deandra, FGW, JLB, Duta Brazil alias Wawan MKS pastinya di sana. Ya. Ada Frontal juga, ada Nibos sama Imba. Ya, Nibos Randa. Pengantin baru. Nibos. Ini apalagi nih? Kalau misalkan ngomongin chemistry ya, kalau misalkan Magic Cube gak ada chemistry-nya cukup ditanyakan karena mereka ini pernah setim bareng. Betul banget. Sering nih. Ya, udah ada tembakan di sini nih. Yap, di mana satu G18 atau di sini juga sudah siapkan. Mantap banget kita di sini. Gimana skill Alok yang sudah digunakan mengcovering dan cukup baik sekali. Aura nih bos. Oh, Imba Jaya juga mengcover dan cukup baik sekali. Mana Ledda coba ditembaki dengan G18. Aduh, Oji ternyata berhasil dipulangin duluan. Di mana nih bos? Aura nih bos. Bakal dicari lagi di mana Aura, mana bang? Bakal tumbang juga nampaknya kali ini Duta Brazil. Do you ready to lose kali nih? Bakal cuma berputar dulu. Imba Jaya juga tinggal 51 HP nyawanya. Nggak bisa kemana-mana. Dan ternyata Magic Cube berhasil dilumatkan oleh Gluel. Wow, tentunya ini menjadi poin penting lah kalau misalnya game pertama di mana bakal ada senjata yang bakal dibeli oleh tim dari Gluel. Dan tentunya ini MP5 udah dibeli Gluel. Aura Imba masih dengan pistolnya. Oh, udah beli AN94. AN94 dengan Thompson juga dibeli oleh FDW. Kita lihat saja apakah ini efektif ya. Dimana Ledda dan juga FDW udah mulai bakal maju terlebih dahulu sih sepertinya. Kayak lebih keras auranya nih. Imba dengan AN94 nya sudah mulai menembaki. Cukup baik sekali di sana, tembakan bakal coba diberikan namun Aura nih bos. Kapan aja Tapi setupnya udah cukup baik juga dari kedua tim pastinya kali ini. Gue mau lihat aja sih apakah Magic Cube atau Blue lebih penting juga ya. Karena di sini sesuai namanya juga. JLB udah maju ke depan, menyiapkan handgunnya. Imba Jaya udah di sana, megang senjata lebih bagus pastinya juga, ya kan? Iya, betul. AN94 di mana nih bos kali ini udah kena dapetin satu orang ternyata Imba JR di saat kumbas yang lain. Kita lihat JLB bakal coba untuk masuk, bakal coba di jump shot terlebih dahulu. Ada tembakan balasan dari JLB, ada gol cukup baik juga tapi di belakang masih ada pemain dari Magic Cube yang lainnya. Di mana ada seorang JLB yang coba untuk nembak ke arah Imba JR, nembak lagi belum bisa mendapatkan Imba. Tapi kita lihat Ibos dan juga Frontal Oji langsung dapetin Ledda di mana Deandra kebalikin keadaannya. Tinggal JLB sendirian, bakal diajar gol cukup baik lagi. Handgun dari JLB berhasil memakan korban. Aura Imba Jaya berhasil dipulangkan. Tinggal 3 lawan 1 ya. Karena Ledda sama Deandra disandra gitu aja. Kita lihat Oji, kita lihat sih Aura nih bos nih ngambil senjata dari musuhnya. Mantap banget nih. JLB langsung ke trigger tuh. Hampir saja tadi JLB ya. Padahal dia udah dapetin Oji, tapi ternyata masih ada 2 orang lainnya. Follow up cukup baik juga coveran sehingga Oji masih bisa selamatkan. Dia nggak mati, maksudnya masih cuma knock doang. Ya, 1 lawan 1. Satu sama nih. Di round pertama kita, dimana kita langsung lihat aja Duta Brazil juga udah menghabiskan 1.600 untuk membeli senjata MP5 mungkin kah? Ya, dimana Aura Nibos ini udah ngabisin 1.800 nya untuk beli vest dan juga helmet level 2. Betul banget. Dan MP5 sudah di tangan kali ini. Oji bakal coba untuk bergerak lewat samping jalan tikus dulu. Dimana pemain dari Gluel gue bilang lebih dapat advantage ya karena mereka di atas ya. Ya betul. Kecuali Magic Cube udah bisa naik ke arah atas juga untuk yang pastinya nggak balik tim dari Gluel. Tapi kali ini Frontal dari bawah. Kalau misalkan dia mengantisipasi nanti bakal dijepitan juga, bakal dijepit sama Frontal. Jadi pemain dari Gluel harus berhati-hati sama Frontal. Ya, di sini ya Aura Imba udah ngamani satu rumah. Dimana Aura Nibos juga udah mengcover dari sisi kanan, kemudian Brazil dari sisi kiri. Mereka udah hafal sih, dia bakal untuk kemana. Iya, karena bakal di rumah harapan itu rumah itu. Iya, benar banget. Bisa agak samping sini. Iya, mereka bisa ngamanin rumahnya dulu dan FDW Ledda sama Deandra udah diem aja di luar. Karena memang kalau misalkan mereka masuk ke dalam rumah, apalagi Imba megang shotgun, udah di cover sama Thompson dari Nibos juga dan pastinya Duta Brazil tak lain tak bukan ya Wawan MKS pasti udah siapin MP5-nya dan juga Gluos yang sudah di set up
Dia bakal coba untuk ngecek dulu di lantai 2 ada orang apa enggak. Dan frontal Oji, apakah Oji terdeteksi oleh tim lawan? Ini bakal menjadi setup jepit juga ya, karena frontal bakal coba berdua di sebelah kiri. Duta Brazil berhasil knockdown oleh Diandra, langsung saja dipulangin. Tapi kita lihat frontal Eki Oji bakal coba untuk nembak ke depan, dan ternyata masih bisa dibalikin. Kali ini tinggal 2 lawan 3. Ada jump shot dari Imba JR dengan shotgun yang belum bisa mendapatkan korban, tapi dapat 1. Imba berhasil dibalikin, cover cukup baik, tinggal Randa nih bos. Ya, reviving juga lagi dilakuin sama tim daripada Gluo. Tentunya ini menjadi sebuah peluangan sendiri tembakan dan hampir saja seorang Randa atau Aura nih bos berhasil nge-save poinnya, tapi ternyata masih belum bisa karena coveran dan follow up dari Gluo begitu cepat. Ini seperti gue bilang, apakah Magic masih bisa lolos atau tidak? Ya, dan kira-kira nih untuk match ini pertama ini siapa nih yang diuntungkan oleh Bang Lihan sendiri? Apaan? Gimana? Yang diunggul sama gua, Ya, yang gua dukung gitu ya? yang didukung sama Lihan. Ya, karena gua orangnya aura banget ya. Ya, Udah banget. gua ke Magic Cube sih sebenarnya. Tapi kita lihat aja nih apakah bisa gitu ya. Tapi gua juga bukan nggak mau dukung Gluo gitu. Cuman kan lu tadi kan yang lebih dukung mana? Iya dong. Jadi satu. Tapi hati-hati nih, Magic Cube lebih kayak ngeprank aja. Karena Bang Wawan MKS tuh panutan gua banget. Wow. Bang Wawan MKS ya kan, Duta Brazil. Duta Brazil ready to win. Ya, masih kita lihat sini Aura Imba Jaya juga udah punya M1887 sama AN94. Ini menjadi sebuah salah satu kombin senjata yang cukup baik ya, dimana jarak dekat dan jarak jauhnya bisa diamankan dan cukup epic sekali. Dan lagi-lagi Gluo sendiri pun rata-rata pakai AN94, dimana FDW lagi-lagi dengan SKS-nya, dimana FDW tipe seorang support, dan juga ada MP5 yang sudah digunakan. Ya, lagi-lagi FDW mungkin di sini menjadi support karena dia udah ada di atas. Dan vision cukup luas juga. MP5 dari seorang Deandra, dia SMG. Tapi ini Ledda nggak pakai SMG. Kita lihat. Dia pakai Angga ya? Iya, pakai Angga. Gua nggak tahu deh, mungkin ada secondary weapon. Bisa jadi sih. Tapi di sini nih. Wow. Ledda dapetin Imba langsung saja di knockdown. Tapi di sana ada Abang Duta Brazil. Ya, yang berhasil menyelamatkan Imba JR atau kawan kali. Nah, dan jadi masih bisa diselamatkan juga, masih menunggu zona sampai menutup, di mana frontal cuma punya shotgun doang. 1887-nya. Ya, lagi 1887. Oke, saya kita lihat sini Bapak Jamsut kita. Oke, Duta Brazil kita langsung aja mulai memutar kembali. Udah, Aura nih bos udah jatuh. Aura nih bos. Waduh, dikembalikan saja dengan cepat sekali ya. Langsung di end gitu aja, di mana Imba JR bakal coba untuk melakukan strafing. Coba untuk gocek-gocek dulu, nembak masuk sambil nge-defense juga tentunya dengan obstacle yang ada Gluo cukup baik dari tim Gluo. Bakal coba untuk masuk obstacle selanjutnya. Sudah mulai menutup kali ini, di mana 4 lawan 3. Frontal juga coba kritis nyawanya, bakal coba pakai fight kita terlebih dahulu. Imba JR bakal coba untuk flanking, tapi nampaknya teman sama malah jatuh. Oji malah dipulangin sama FDW, kali masih jump shot dari Duta Brazil. Ini dia Bang Wawan MKS berhasil mendapatkan Ledda, di mana Aura Imba juga berhasil menyusulnya. Imba JR tinggal sendirian, bakal coba untuk satu lawan dunia, bakal coba dimajuin lagi karena 2 orangnya Diandra gak bisa dikalahin karena masih ada JLB di belakangnya. Wow. Akhirnya Gluo dapatkan 3. Tentunya ini menjadi poin terakhir bagi round ke-5 ya, dimana Gluo sendiri pun hanya butuh 1 poin untuk mendapatkan round ini dan mendapatkan 1 poinnya. Dimana Magic Cube mempunyai harus punya kerja keras lebih ya untuk mendapatkan poinnya, dan di sini ada beberapa sudah dibeli. Wow, Duta Brazil kita udah pakai 10-14. Aduh, udah pakai shotgun. Iya. Karena memang lama banget ya bunuh pakai SMG. Ya udah kita pakai shotgun aja lah. Kita lihat nih apakah ini bisa memberikan warna berbeda bagi Magic Cube sendiri. Dan juga Gluo ini udah mulai bertahan, dan lagi-lagi FDW dengan SKS-nya tidak mau digantikan. Iya, dia masih jadi support fire dari kejauhan juga, di mana Imba JR kita lihat ternyata menerima damage begitu banyak. Mereka shotgun semua nih kalau misalkan gue lihat dari Duta Brazil. Frontal nih bos sama Imba ya, itu mereka pakai shotgun ya, M19 sama M1887. Tapi frontal enggak, dia pakai handgun. Pakai handgun? Iya, frontal cuma pakai handgun. Dia udah nembak-nembak juga, gue belum tahu apakah dia punya coba dilembakan. Ada Gluo ternyata. Saya Efek yang cukup epic. Tapi kita lihat Oji menerima damage itu banyak, cukup kritis nyawanya, masih bisa bersembunyi. Ada orang nih bos Randa yang udah nge-spot juga GLB dan juga Deandra. Bahayanya kalau misalkan dia cuma tahu ada 1 orang doang sih. Kalau misalkan dia tahu ada 2 harus hati-hati muter sih. Kalau enggak ya bahaya juga untuk si Randa sendiri.
Di sini Aura Imba pakai M1887 double, tentunya menjadi sebuah power tersendiri di mana peluru duanya bisa langsung digantikan dengan senjata yang bisa jadi 4 mungkin. Di sini kita Baju juga mulai lakukan munduk gaming. Frontal dia cukup pede sekali dengan pistolnya. Ledda udah mulai ngintip juga, tapi di sini OG IKF Frontal yang dimana dia belum mau nembak karena seorang Ledda, karena berbahaya banget Ledda pegang MP5 juga. Bakal ada jump shot dari Frontal, nembak ke depan masih ada Gluos, dimana Imba bakal coba untuk ke flanking dulu, dimajuin gitu ya. Imba bersembilan FDW kali ini, satu orang berhasil dipulangkan. Ada shotgun lagi ya Roni Bos, bakal dengan 14 nya coba untuk jump shot. JLB berhasil dilumatkan, tinggal 2 orang lagi Ledda jaga di Andro, dimana OG cukup berbahaya banget, kayak cukup sulit banget karena OG berhasil di knockdown juga. Tinggal Duta berhasil sendirian, ini dia Bang Wawan, ini ready to lose karena masih bisa di jump shot dan ternyata masih bisa menang. Itu dia. Abang biasa Duta Brazil. Duta Brazil kita akhirnya menunjukkan taring. Nah ini OG udah beli langsung 2 senjata. Ya, dimana ada SKS langsung dibeli sama OG, sama juga Thompson. Ini kenapa OG yang kita tahu bersama-sama bahwa OG itu adalah salah satu bapak Jamsud tidak membeli shotgun M887 atau 1014. Iya, dia pegang Thompson. Iya, dia lebih memilih pakai Thompson daripada pakai shotgun. Kenapa? Oh, malah baru digantikan dengan MP5 aja. MP5 dengan Thompson. SKS-nya dibuang gitu aja. Kalau misalkan lihat dari resource yang sekarang, tim dari Magic Cube lebih diunggulkan dengan segi resource ya, dari vest dan juga helm. Dibanding tim dari Glue yang dimana mereka cuma punya vest level 1 dan juga nggak punya helm sama sekali. Kalau misalkan kena kepalanya udah langsung auto pastinya. Gimana ada coba tuh jump dari Frontal, coba tuh berlari, alok diaktifkan, coba tuh bersembunyi terlebih dulu karena udah kelihatan Ledda ternyata di sana. Ya udah mulai ada tembakan terhadap Frontal, dimana OG sendiri pun udah mulai disakiti. Jauh ada skill yang sudah menutup HP yang sudah terkurangi. Ya udah nih bos. Bakal coba tuh muter-muter dulu cari posisi musuhnya ada di mana nih ya kira-kira ya. Masih belum kelihatan juga karena beberapa yang lainnya belum kelihatan. Tapi Imba ternyata di saat yang sama juga berhasil mendapatkan JLB, langsung saja dipulangin karena Gluosnya ternyata gak bisa menyelamatkan seorang JLB kali ini. Tinggal Ledda, Diandra dan juga FDW tersisa, tapi Frontal, OG udah nembak ke depan juga, bakal coba dimajuin di rush di sana. Kita Duta Brazil coba untuk flanking juga, di mana Ledda yang tinggal sendirian. Ada tembakan dari Bajir SKS-nya Jakarta FDW, tapi masih belum bisa menumbangkan FDW. Yap, benar. Dan di sini Duta Brazil dengan senjata-senjata yang tentunya menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa, di mana Duta Brazil udah punya senjata jarak jauh dan dekat. Lagi-lagi di sini Ledda tidak melakukan pergerakan yang begitu sia-sia. Ledda masih bertahan di ambang pintu untuk menunggu OG dan juga Duta Brazil. Tapi di sisi lain juga terlihat Aura Bos kena damage juga dari pemain Blue Wall. Masih dipojokin aja karena pasti pressure lebih tinggi dari arah Magic Cube juga ke arah tim Blue Wall karena memang udah kalah personil. Tadi terlalu cepat juga JLB tumbangkan. Headshot dari OG AK Frontal, 2 kali headshot karena Diandra ada shot, ada granat, langsung langsung diras aja dan langsung di end oleh Magic Cube. 3-3 kali ini, sangat sengit. Di mana memang menang luar biasa. Iya, menang resource juga sih. Menang resource. Jadi mereka juga lebih ngamanin ke arah zona, dan tentunya buat Blue tadi untuk masuk ke zona agak-agak susah karena mereka udah kayak dihadang di depan gitu. Jadi buat mau tidak mau buat Blue kalau misalnya mau masuk zona mereka harus melangkahi daripada Magic Cube dulu. Yes, setuju banget dengan Abah pastinya. Dan gue belum lihat spam grenade lagi pasnya di arah Mil kali ini. Mereka coba untuk lari ke atas, lari sekencang-kencangnya juga karena pasti dari segi gold untuk granat yang seperti gue bilang flashbang pun diaktifkan. Udah ada Gluos juga langsung dipasang. Bakal coba untuk nembak ke depan, langsung di spam granat oleh satu orang dari main Magic Cube. Ada lagi Frontal, OG kali ini nembak granat terlalu dekat dan Aura Imba berhasil diledakkan oleh granat karena Mil ini dia tempatnya granat kali ini. Masih ada pemain dari Gluo coba untuk masuk ke pertahanan lawan dari tim Magic Cube, di mana tinggal Aura Bos dan memang posisinya tidak mengenakan untuk tim Magic.